Oke. Sebelumnya di sini ada peraturannya dalam kelas ini. Yang pertama, saya harapkan, HP-nya di dalam kondisi off atau silent. Terus kemudian absensinya nanti sesuai dengan ketentuan fakultas, nanti di akhir perkuliahan, harap, kita nanti menyalakan video semua untuk, saya screenshot, terus kemudian untuk sebagai bukti absensi kehadiran. Kemudian yang ketiga, demi kelancaran saya menyampaikan materi, harap menjaga kondisi perkuliahan untuk tetap kondusif selama berlangsung. Kemudian saya harapkan sebisa mungkin untuk menyalakan video, kemudian untuk mematikan audio atau set audionya dalam kondisi mute. Kemudian audionya nanti bisa dinyalakan ketika ingin memberikan respon atau memberikan pertanyaan, atau silakan, mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nah, nanti pertanyaannya bisa saya respon secara tertulis ataupun lisan, tapi sepertinya, saya responnya adalah secara lisan. Nah, mungkin kalau misalnya ketika dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas, silakan ya yang ingin bertanya nggak apa-apa, nanti silakan di-unmute, terus kemudian, silakan mengajukan pertanyaan. Atau misalnya, ada trouble-trouble tertentu, misalnya slide yang saya share tidak berganti, atau misalnya ada yang, tidak sesuai dengan yang saya bicarakan, dengan yang tertampil di layar tidak sesuai, silakan, memberikan tanggapan. Karena kadang kan, saya tidak tahu kalau misalnya, ada trouble-trouble tertentu gitu ya, supaya kondisinya juga, bisa tersampaikan dengan baik materinya. Nah, untuk, di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, sebelum saya nanti masuk mulai untuk perkuliahan? Tidak ada ya untuk, peraturan di kelasnya. Nah, nanti, di sini mungkin nanti, untuk persentase nilai dari tugas, kuis, dan, ujian nanti telah, berdasarkan yang telah mungkin sudah disampaikan dengan, bulani, jika memang belum nanti kita akan, mungkin jika ingin tahu nanti bisa kita sampaikan, persentasenya itu nanti juga menyesuaikan dengan, kondisinya bagaimana. Jadi saya harapkan di sini, setiap tugas yang diberikan atau setiap kuis seperti yang kemarin pretest, itu harap dikerjakan gitu ya. Eee, Meskipun misalnya mengalami kesulitan, itu bisa bertanya ke asisten atau mungkin jika memang benar-benar tidak bisa dibantu oleh asisten, nanti bisa langsung bertanya ke saya atau ke Bulani gitu ya. Jadi supaya, bisa lulus gitu ya, diharapkan semuanya sih lulus gitu ya, supaya semuanya lulus, tidak harus remedi-remedian, jadi setiap tugas yang diberikan harap dikerjakan dengan maksimal. Karena tugas-tugas tersebut juga memiliki persentase nilai. Misal nih ya, kalian nanti ujiannya nilainya sudah bagus nih, misalnya ujiannya nilainya dapat 80 atau 90, misalnya 80 ya, misalnya nilainya sudah 80 gitu, nilainya sudah bagus, tetapi kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti persentase nilai tugasnya itu nol. Nah, nanti yang banyak, nanti yang ada hanya persentase di nilai ujian saja, nilai tugas dan nilai kuis tidak ada. Jadi di sini diharapkan semuanya mengerjakan tugas yang diberikan setiap minggu atau mungkin di asistensi itu nanti ada tugas harap dikerjakan. Terus kemudian kalau kuis harap hadir, terus kemudian harap dikerjakan juga dengan baik, karena semuanya itu memiliki porsi nilai masing-masing, supaya semuanya bisa lulus dengan nilai yang, baik dan semuanya bisa dinyatakan lulus neraca NMI 1 tidak perlu mengulang, itu diharapkan semuanya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, gitu ya. Nah, nanti tugasnya kemungkinan juga ada, tugas kelompok, mungkin nanti bisa disampaikan melalui asistensi ya, tugas kelompoknya seperti apa. Oke,
Untuk, di pertemuan saya ini kita akan membahas materi yang ada di bab 4. Bab 4 apa ini? Bab 4 bukunya adalah Felder. Nah, di sini saya harapkan, semuanya sudah memiliki buku Felder ya, baik e-book ataupun, sudah dicetak. Nah, saya harapkan sih, sudah apa ya, sudah dicetak gitu ya, mungkin sudah di-print gitu. Nah, ini kan kalau misalnya Felder tebel ya, tebel. Nah, mungkin bisa di-print karena materi kita itu adalah dari bab 1 sampai, bab 4 ini untuk NME-nya. Jadi saya harapkan, di-print ya buku textbook-nya. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya ujian gitu ya, jadi lebih mudah nanti kalian belajarnya membuka buku daripada harus membuka laptop gitu ya. Kayak misalnya nanti ujiannya sifatnya only textbook. Nah, kan nanti kalian yang akan kesusahan sendiri kalau misalnya hanya only textbook. Jadi saya harapkan mungkin di-print hanya perbagian, tidak harus semuanya sampai habis, misalnya seperti itu. Karena nanti terlalu tebal atau mungkin karena keterbatasan, biaya, jadi kalau misalnya print semua terlalu mahal, ya di-print aja yang memang butuh gitu ya. Terus kemudian nanti dari situ bisa sambil belajar, sambil ditulis gitu ya, sambil ditandain langsung di bukunya gitu. Nah, terus ini, di sini, di materi bab 4 itu nanti akan dipecah untuk beberapa materi. Nah, di pertemuan 3 ini, kita akan belajar tentang labeling block flow diagram. Dan juga yang kedua adalah tentang analisa DOF. Nah, pertama adalah langsung saja kita mulai perkuliahannya, yaitu tentang di sini kita akan belajar tentang yang namanya labeling block flow diagram. Nah, seperti yang lalu dijelaskan di permulaan, yang sudah di pendahuluan Bulani, apa sih yang dimaksud dengan neraca massa? Mungkin yang masih terlalu awam tentang pengertian apa yang dimaksud dengan neraca massa. Jadi neraca massa ini, itu nanti ada suatu, senyawa atau suatu zat yang masuk ke dalam satu unit. Nah, yang mana di dalam unit ini, akan mengalami suatu proses, terus kemudian akan menghasilkan produk. Jadi dari bahan baku masuk ke unit, kemudian menjadi produk. Nah, di dalam suatu, dari bahan baku menjadi produk, ini ada yang namanya neraca massa, yang mana persamaannya kemarin sudah, disampaikan di pertemuan yang sebelumnya ya, pertemuan yang sebelumnya, bahwa persamaan dari neraca massa sendiri itu adalah input plus generasi sama dengan output plus konsumsi. Nah, jika tidak ada generasi dan konsumsi, maka persamaannya tinggal menjadi input sama dengan output. Jadi bahan baku sama dengan produk neracanya harus sama. Nah, di sini di dalam suatu gambaran itu, nah itu ada yang namanya labeling block flow diagram. Jadi ada nanti untuk mempermudah pengerjaan neraca massa itu biasanya kita membuat yang namanya flow diagram. Apa sih flow diagram? Nah, nanti itu akan kita ada gambarnya. Jadi yang pertama kita perlu memberikan simbol untuk setiap variabel yang diketahui atau tidak diketahui di sepanjang aliran atau kotak terkait. Kemudian yang kedua, gunakan M. M ini untuk massa atau N untuk mol dengan angka untuk menunjukkan massa atau mol aliran proses. Nah, itu biasanya ada yang M terus kemudian atasnya ada titik atau N atasnya ada titik. Itu berbeda dengan M dan N yang atasnya tidak ada titik. Jadi yang ada titik dan tidak ada titik itu berbeda. Bedanya bagaimana, Bu? Bedanya jadi seperti ini. Kalau misalnya M yang ada titiknya itu adalah laju alir massa. Sementara kalau M biasa seperti ini namanya adalah massa saja. Jadi yang membedakan apa laju alir massa dan massa saja. Kalau laju alir massa yang simbolnya adalah M titik, satuannya adalah misalnya kilogram per second, kilogram per jam, kilogram per menit. Jadi massa per waktu, namanya laju alir. Jadi
mengalirnya per waktu ya, gitu. Atau misalnya laju alir mol atau yang disimbolkan dengan N titik satuannya bisa menjadi mol per second, mol per jam, mol per menit gitu. Nah, sementara kalau misalnya M saja atau N saja itu satuannya hanya kilogram untuk M dan mol untuk N kecil ini. Ya, itu yang perlu diperhatikan dari awal untuk membedakan M yang ada titik di atas dan M biasa atau N yang ada titik di atas dan N biasa. Jadi nanti kalau ke belakang menemui ada M, ada titiknya, itu sudah paham. Oh, ini berarti artinya laju alir massa. Satuannya harus kilogram atau gram atau apapun itu per waktu. Nah, kalau yang ada titiknya itu selalu ada per waktunya. Tapi kalau nggak ada titiknya, yaitu satuannya mengikuti notasinya. Misalnya M berarti kilogram, kalau N berarti mol. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, gunakan huruf kecil untuk komposisi. Jadi kayak misalnya fraksinya. Misalnya ini ada jus jeruk. Jus jeruk ini ada sari jeruknya, dan juga ada kandungan airnya. Misalnya sari jeruknya sebesar 60% dan airnya sebesar 40%. Berarti X untuk X jeruk ya, X jeruk itu sama dengan 60%. X air sama dengan 40%. Nah, ini menggunakan huruf kecil yaitu X kecil atau misalnya mau disimbolkan Y juga boleh. Y kecil atau konsentrasi misalnya ya disimbolkan dengan C kecil. Kemudian subscript untuk menunjukkan aliran mana komposisi tersebut. Nah, ini untuk lebih jelasnya di gambar berikut ini. Misalnya ini ada suatu unit distilasi. Jadi mula-mula ya ada suatu senyawa masuk ke unit distilasi. Di unit distilasi, apa sih pengertian unit distilasi? Pengertian dari unit distilasi ini adalah suatu unit yang memisahkan suatu senyawa berdasarkan titik didihnya. Ya, berdasarkan titik didihnya. Nah, ini yang menguap atau yang titik didihnya lebih tinggi ini akan ke aliran atas. Sementara yang titik didihnya lebih rendah akan ke aliran bawah. Nah, kemudian masuk ke yang namanya kondenser. Di kondenser ini uapnya akan dikondensasi, ya kan? Uapnya akan dikondensasi. Ada yang di-recycle, dikembalikan ke distilasi, atau ada yang menjadi suatu produk, ya. Jadi dari distilasi yang titik didihnya ke atas ini adalah berupa uap, ya, berupa uap. Uapnya ke kondenser, yang uapnya ke kondenser ini dikondensasi, namanya kondenser berarti kondensasi. Terus kemudian setelah dikondensasi dikembalikan lagi ke distilasi atau di-recycle ke distilasi dan ada yang sebagai produk. Sementara yang dari distilasi yang aliran bawah masuk ke reboiler. Dari reboiler ini ada yang di-recycle dan ada yang sebagai produk. Nah, tadi yang saya bilang kita perlu yang namanya memberikan notasi. Kita tulis dulu. Di sini, aliran yang ada di sini ya, setiap ini ada aliran ya. Di unit distilasi ini sebagai notasinya nomor 1. Jadi apa yang input dan apa yang output di distilasi notasinya adalah nomor 1. Sementara yang di kondenser nomor 2 dan di reboiler nomor 3. Nah, di sini ya, yang nomor 1, nah yang tadi saya bilang, ada M, M ini namanya adalah massa. Nah, kemudian kalau ada titik di atasnya ini, artinya adalah laju alir massa. Terus kemudian di bawahnya ada notasi 1. Nah, notasi 1 ini menunjukkan bahwa artinya M.1, ya, satunya ini harus di bawah ya, subscript gini. Itu artinya adalah titik ini adalah laju alir, M ini adalah massa di nomor 1 atau di unit 1. Itu ya. Kemudian
Senyawanya ada apa? Ada senyawa A dan senyawa B yang ingin dipisahkan titik didihnya. Nah, senyawa A itu berarti fraksinya adalah X ya, fraksi disimbolkan dengan X kecil, kemudian di bawahnya adalah senyawanya adalah senyawa A di unit nomor 1 atau di aliran nomor 1. Kemudian di sini ada juga fraksi atau X, kemudian senyawanya adalah B ya di aliran nomor 1. Oh ya, di sini nomornya ini adalah nomor aliran ya, nomor aliran 1. Terus kemudian ini nomor aliran 2, nomor aliran 3. Jadi bukan berdasarkan per unit, maaf, maksud saya di sini adalah per aliran. Nah, terus kemudian begitu pula yang di nomor 2 dan nomor 3. Setelah dikondenser ini, yang keluar sebagai produk itu tidak selalu seluruhnya adalah misalnya yang senyawa yang sebagai uapnya itu adalah si A. Tidak selalu ada A saja, tetapi pasti ada B yang terikut. Jadi pasti ada fraksi A dan juga tetap ada fraksi B. Nah, di sini notasinya tinggal diganti nomor 2 karena di aliran kedua. Dan berikutnya adalah di aliran ketiga. Setelah kita memberikan label seperti ini, selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah memasukkan data-data dari soal. Misalnya dari soal diketahui laju alir massa yang masuk ke kolom distilasi adalah 650 kg per hour. Laju alir massa yang masuk ke kolom distilasi. Berarti itu ada di mana? Di aliran 1. Yang apa laju alir massa? Itu adalah yang M. Nah, kita tuliskan M.1 ini adalah 650 kg per hour. Kemudian dibilang lagi, komposisi senyawa A sebesar 30%, sementara senyawa B sebesar 70%. Nah, berarti itu adalah XA, yang mana yang masuk kolom distilasi, yaitu XA,1 sebesar 0,3 dan XB,1 sebesar 0,7. Terus masuk ke kolom distilasi. Kemudian senyawa yang keluar dari kondenser, saya diketahui gitu ya, memiliki fraksi massa senyawa A 0,9, senyawa B 0,1. Kita tinggal inputkan XA di aliran nomor 2 sebesar 0,9. XB di aliran nomor 2 sebesar 0,1. Terus kemudian misalnya di aliran 3, fraksi A adalah sebesar 20%, fraksi B sebesar 80%. Nah, kalau misalnya ada persen, terus saya bilang koma, lah kan bingung ya. Jadi kalau persentase itu di fraksi sini dituliskan sebagai 0, berapa gitu ya. Kalau misalnya persentase seperti itu di dalam fraksi harus dituliskan di dalam 0, misalnya ini XA,3 berarti 0,2, XB,3-nya adalah 0,8. Ini adalah suatu cara untuk yang namanya labeling dan juga menginputkan data-data yang ada dari soal menuju ke data-data yang ada di sini. Jadi ketika penyelesaian neraca massa, ketika kita mendapat suatu soal, langkah awal jangan panik, jangan bingung dulu kalau misalnya soalnya terlalu rumit. Kita jabarkan per soal, per kalimat, per kata itu kita jabarkan. Kata ini tuh maknanya apa sih? Jabarkannya dalam bentuk suatu blok diagram. Nah, ketika suatu blok diagram ini sudah jadi dari kata-kata yang ada di soal, kita tuliskan di dalam blok diagram. Misalnya tadi ya, aliran masuk kolom distilasi. Berarti pertama kita menggambar kotak, kemudian kita tuliskan ini distilasi gitu ya. Apa aja sih yang ada apa yang terjadi di distilasi ini apa ya? Yang terjadi di distilasi ada aliran masuk. Kita tulis aliran masuknya sebagai aliran 1 gitu ya. Apa aja yang diketahui, laju alir massa kah? Atau massa saja? Atau laju alir mol? Atau mol saja? Nah, itu kan kita perlu mendeskripsikannya. Ternyata yang diketahui adalah laju alir massa.
Laju alir massa simbolnya apa? Simbolnya adalah M, kemudian ada titik atasnya, kemudian baru kita beri notasi aliran 1. Terus datanya ada enggak? Kalau ada kita masukkan. Misalnya yang di sini, laju alir keluar kondenser itu tidak diketahui, ya kan? Sementara itu tuh harus ada, ya. Sementara itu tuh harus ada, tapi nggak diketahui. Ya kita tuliskan seperti ini, M titik 2 sama dengan tanda tanya, karena tidak diketahui. M3 juga tidak diketahui. Nah, ini yang nantinya akan kita cari, M2 titik dan M3 titik, ini yang nantinya akan kita cari, gitu ya. Jadi, ini yang perlu kita lakukan saat awal, yaitu mengubah kata-kata dari soal menjadi suatu blok diagram. Kenapa kok seperti itu, Bu? Kenapa nggak langsung dikerjakan? Karena itu nanti akan mempersulit kalian kalau misalnya langsung dari soal terlihat rumit gitu ya, terlihat rumit soalnya panjang banget gitu ya. Karena ini pasti nanti kalau dibentuk dalam suatu soal akan jadi suatu paragraf yang panjang. Nah, nanti belum apa-apa sudah melihat paragraf yang panjang merasa kesulitan gitu. Sementara ini adalah suatu yang mudah untuk diselesaikan ya misalnya. Jadi kita bentuk dululah dalam bentuk blok diagram supaya bisa mudah untuk diselesaikan. Nah, setelah kita membuat blok diagram ini, selanjutnya kita membuat yang namanya neraca massa. Jadi dari sini, aliran masuknya yang mana? Tadi kan persamaannya adalah input plus generasi sama dengan output plus konsumsi. Di sini tidak ada generasi, tidak ada konsumsi, sehingga persamaannya menjadi input sama dengan output, gitu ya. Input sama dengan output, yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk apa? Yang masuk adalah di aliran 1 ini. Yang keluar ada di aliran 2 dan aliran 3. Jadi persamaannya input adalah aliran 1, yaitu M.1 ini sama dengan outputnya adalah aliran 2 dan juga plus M3. Ini adalah langkah awal untuk membuat neraca massa total. Overall, neraca massa total secara keseluruhan. Terus kemudian kita ada yang namanya neraca massa per komponen. Jadi neraca massa dan neraca massa total ataupun neraca massa per komponen. Komponennya ada apa saja? Ada komponen A dan ada komponen B. Kemudian kita buat di sini neraca massa komponen A itu seperti ini. Yaitu laju alir massa dikalikan dengan fraksinya. Sama dengan, untuk yang komponen A ya, sama dengan laju alir massa dikalikan fraksi di aliran 2 plus laju alir massa dikalikan fraksi di aliran 3. Untuk komponen B juga demikian. Nah, di sini perbedaannya adalah X-nya adalah XB. Aliran 1 untuk input dan aliran 2 plus 3 untuk output. Nah, dari persamaan ini ya kan, nanti kita bisa mendapatkan yang mana aliran 2 plus 3 persamaan 2 dan juga persamaan 3 ini kita bisa kerjakan untuk mendapatkan nilai dari M2 dan juga M3 yang ditanyanya itu tadi loh. Yang ditanya itu tadi bisa kita peroleh dari persamaan ini. Nah, di sini ada dua equation yang independen ya. Ada dua equation yang independen, yaitu equation 2 dan juga equation 3. Independen atau yang sering disebut dengan mungkin istilahnya adalah TTSL. TTSL ini adalah tidak terhubungkan secara linier, tidak terhubungkan secara linier. Jadi dia independen gitu ya. Kalau misalnya yang satunya lagi adalah dependent atau yang sering disebut dengan TSL, terhubungkan secara linier. Nah, ini ada contoh soalnya. Di sini contoh soalnya adalah untuk kolom distilasi, ya. Jadi ada 1000 kg per hour
Nah, kalau saya bilang di sini soalnya adalah 1000 kilogram per hour. Ini artinya apa? Ini artinya adalah sebagai laju alir massa, ya, bukan massa saja, tetapi laju alir massa. Kalau saya bilang 1000 kilomol per jam, 1000 kilomol per jam itu artinya adalah laju alir mol. Jadi jangan sampai salah antara massa dan mol. Itu jelas suatu yang berbeda ya. Jadi ada laju alir massa dan ada laju alir mol. Kalau laju alir massa berarti kita nanti mengerjakannya adalah neraca massa. Kalau laju alirnya adalah laju alir mol, berarti kita mengajarkannya adalah neraca mol. Jadi kita perlu di sini perlu fokus dulu ya. Ini termasuk laju alir massa atau laju alir mol. Sampel ini silakan dilihat bahwa di sini 1000 kg per jam campuran benzen dan toluen yang mana kandungannya adalah 50% benzen. Kemudian dipisahkan di dalam kolom distilasi menjadi 2 fraksi ya. Jadi ada benzen, jadi coba dibayangkan ada suatu senyawa campuran yaitu benzen dan juga toluen. Ya, bisa membayangkan di sini ada benzen dan toluen. Ada satu cairan terdiri dari benzen dan juga toluen. Nah, di misalnya ini ya, misalnya saya punya suatu aliran, suatu senyawa atau suatu cairan yang mana mengandung 50% benzen, 50% toluen. Cairannya ini kita masukkan, kita inputkan ke dalam kolom distilasi. Kemudian dipisahkan berdasarkan titik didinya, ya. Distilasi ini pemisahan berdasarkan titik didih. Nah, setelah dipisahkan berdasarkan titik didih itu ada 2 aliran, ya, terbentuk 2 aliran. Nah, ini kan into two fraction. Jadi 2 fraksi. Aju outputnya ada 2. Nah, ada 2, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kalau misalnya suatu unit biasa ya, misalnya suatu mixer gitu ya, mixer kan campuran, ada misalnya campuran antara di dalam mixer ini ada misalnya campuran antara gula dan juga air, misalnya ingin campurkan gula dan juga air, masukkan ke mixer, campur gitu. Nah, berarti kan keluarnya hanya ada satu aliran yaitu air gula gitu ya. Misalnya ini yang laju alir masuknya ada gula plus air, berarti nanti keluarnya hanya ada satu. Tetapi kalau di kolom distilasi ini karena dia pemisah berdasarkan titik didih, kemudian di sini into two fraction berarti laju alir keluarnya ada 2 aliran. Kemudian laju alir massa dari benzen itu adalah 450 kg B per hour. Dan toluen itu adalah 475 kg toluen per hour. Ya. Benzen ada di aliran atas dan toluen ada di aliran bawah gitu ya. Dia bilang setelah dipisahkan ternyata benzennya ada di aliran atas, toluennya ada di aliran bawah. Operasinya adalah secara steady state. Apa artinya kalau steady state? Steady state berarti akumulasinya adalah 0. Terus kemudian kita disuruh menghitung neraca dari benzen dan toluen untuk variabel-variabel yang tidak diketahui, yaitu pada aliran output stream-nya. Nah, apa saja sih aliran? Nah, dari soal ini terus kita buat ke dalam suatu gambar. Ya, suatu gambar. Ya, ini saya gambarkan di sini. Jadi tadi itu ada yang namanya kolom distilasi. Sebentar, ini saya tunjukkan berdasarkan suatu gambarnya. Nih, ini adalah suatu aliran kolom distilasi. Terus
Terus kemudian ada aliran input, ya kan? Ada aliran input. Di sini ada yang masuk ini ya, aliran input. Terus kemudian di aliran input itu tadi, di soal tadi, coba dibuka ya, di buku juga, di example 4.22, di aliran input yang diketahui adalah yang masuk sebesar 1000 kg 1000 kg per jam 1000 kg per jam. Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai laju alir massa. Ini ya, laju alir massanya adalah 1000 kg per jam. Terus kemudian di sini diketahui juga bahwa komposisi benzen dan toluen itu adalah 0,5 kg benzen dan juga 0,5 kg toluen. Ini, jadi laju alir massa itu kalau dari soal itu ya, sebelum kita jangan lihat ke solusi yang ada di buku dulu, tetapi kita mendeskripsikan dulu dari soal menjadi suatu gambar. Jadi di sini ya, saya gambarkan ini ada M ya sebagai laju alir massa, M titik ini sebesar 1000 kg per jam. Misalnya di sini kita mau simbolkan bahwa dia ini adalah M1. Karena di sini adalah aliran 1. Jangan lihat di buku dulu, karena setiap soal itu punya penyelesaian yang berbeda-beda. Misalnya ini aliran 1 ya, berarti M1. Nah, ini yang diketahui adalah X, ini adalah XB di aliran, 1. Yang ini adalah X toluen XT berarti koma aliran 1. Sebesar 0,5 benzennya, 0,5 toluennya. Ini yang ada di aliran sini. Ya, dari sini kita mendeskripsikan ini dulu. Jadi dari M 1000 kg per jam, kemudian XB, 1 yaitu sebesar 0,5 kg benzen, dan XT, 1 sebesar 0,5 kg toluen. Kemudian di soal dibilang bahwa aliran keluarnya ya seperti ini. Silakan sambil dikerjakan ulang ya, dikerjakan ulang di catatannya. Jangan hanya ngelihat dari solusi supaya nanti kalau misalnya soalnya diganti nggak kebingungan untuk mengerjakannya karena sudah paham konsepnya. Nah, di aliran keluar itu dipisahkan menjadi 2 fraksi. Jadi ada fraksi bagian atas dan fraksi bagian bawah. Ya, ini yang namanya aliran top atau aliran atas. Terus kemudian yang di sini adalah sebagai aliran bottom atau aliran bawah. Nah, aliran atas ini misalnya kita notasikan sebagai nomor 2. Aliran bottom ini sebagai nomor 3. Ini distilasi ya. Distilasi. Oke. Lah aliran top
Di aliran top ini yang diketahui apa? Diketahui bahwa laju alir bensin yang keluar ke aliran atas sebesar 450 kg bensin per hour. Berarti 405, kita lihat dulu ya dari satuannya 450 kg bensin ya, kita sebelum kita tulis apa notasinya, kita tulis dulu 450 satuannya adalah kilogram bensin per hour atau per jam. Nah, aliran bawah itu adalah 475 kg toluen per jam. Ini kita tuliskan berarti gini aja. 1000 kilogram per hour. Ini 0,5 kg bensin per kilogram. Kilogram toluen per kilogram. Ini cara penulisan dari fraksinya ya. Itu adalah 0,5 kg bensin per kilogram. Artinya 0,5 kg toluen per kilogram. Nah, ini ada 450 kg bensin per hour. Ini 475 kg toluen per hour. Ini sebagai apa? Ini adalah sebagai M ya. Ini kan kilogram per hour tadi apa? Satuan dari laju alir massa, berarti M titik. M titik untuk apa? Untuk senyawa B ya, di aliran 2. Yang ini apa? Laju alir massa untuk senyawa T di aliran 3. Nah, terus yang ditanyakan apa yang di sini? Yang ditanyakan adalah berapa bensin dan toluen yang tidak diketahui di aliran output. Berarti adalah massa toluen ya. Laju alir massa di aliran toluen di aliran 2 nilainya berapa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya kolom distilasi memisahkan berdasarkan titik didih tadi, kalau misalnya aliran topnya itu ada bensin saja, nah itu tidak mungkin, pasti ada toluen yang terikut. Jadi kita mau mencari berapa sih toluen yang terikut ini, dan berapa yang di bawah laju alir massa untuk bensin yang terikut di aliran 3. Tanda tanya. Nah, ini. Bagaimana cara penyelesaiannya ini ya? Bagaimana mencari massa toluen dan massa bensin yang di aliran 3 ini? Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana solusinya, apakah dari persoalan ini atau membuat dari soal menjadi gambaran seperti ini ada ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada ya. Saya harap sampai sini paham dulu ya. Ini karena masih soal yang simple. Solusinya bagaimana ini, Bu? Solusinya ya. Yang pertama, kenapa sih kok di sini perlu ditulis dulu M1 titik ini? Kenapa kok perlu ditulis 1000 kg per jam? Nah, ini itu adalah sebagai basis. Nah, basis ini tujuannya nanti kalau misalnya dalam industri itu perlu yang namanya basis perhitungan. Tujuannya untuk misalnya ingin di scale up atau di scale down. Itu nanti kita tinggal nggak perlu menghitung lagi dari awal neracanya bagaimana, tinggal
merubah dari basisnya ini untuk scale up dan untuk scale down-nya. Nah, langkah pertama, kita perlu mencari dulu neraca. Nah, ini neraca apa? Neraca massa apa neraca mol? Ternyata namanya adalah neraca massa. Nah, langkah awal selalu kita cari dari neraca massa yang namanya neraca massa total. Neraca massa total. Bagaimana neraca massa total? Ingat persamaannya adalah in, kan harusnya in plus gen. Yang kemarin ya, in plus gen sama dengan out plus con. Nah, karena ini neraca sederhana, tidak ada generasi dan tidak ada konsumsi. Jadi persamaannya tinggal input sama dengan output. Yang input apa? Ini adalah aliran input dan ini adalah aliran output. Ya. Inputnya adalah M1 nih. Outputnya ada apa saja? Ada di sini ya. Ini ada aliran 2 ya dan aliran 3. Berarti kita bisa tuliskan sebagai berikut. Nah, ini neraca massa totalnya. Nah, tetapi di sini itu sudah di dalam bentuk yang namanya masanya ini sudah dipisahkan berdasarkan massa benzen dan massa toluen. Jadi tidak perlu seperti ini, melainkan kita langsung ke neraca massa komponen. Komponennya apa? Neraca massa komponen benzen. Neraca massa komponen benzen, yaitu yang di sini tinggal M1 ini dikalikan dengan di sini XB, koma 1 sama dengan, nah apa sih yang membedakan kok di sini ada M1 XB1 ini MB kok mau jadi MB ini? Nah, itu adalah jadi kalau misalnya yang di sini ini tuh masih belum dikalikan. Jadi kalau misalnya nanti dikalikan M1 sini ya saya tuliskan M1 dikali dengan X B,1 ya. Ini disebut sama saja dengan MB,1. Jadi kalau di sini MB,2 itu sudah dari persamaan dari M2 kali XB,2, maka di sini menjadi MB2. Nah, tetapi karena di sini belum dikalikan, jadi kita tuliskan aja M1 kali XB1 sama dengan MB,2 ya. Terus kemudian plus MB,3. MB,3. M kali XB1 1000 kali 0,5 itu adalah 500 ya, ini 500 dari mana? 1000 kali 0,5 sama dengan MB2-nya 450 tambah MB3. Nah, dari sini baru kita
dapatkan nilai MB3-nya berapa. Maka dari sini kita bisa dapat nilai MB,3 sama dengan berapa? Berarti MB,3-nya adalah 50. Satuannya adalah kilogram. Ini adalah benzen per hour. Kilogram benzen per hour. Ini adalah 450. Nah, dari sini kita dapat jawabannya, yaitu 450. Dari sini kita dapat jawabannya. Dari 500 kurangi 450. Yaitu nih 50 kg per hour. Terus kemudian bagaimana mencari untuk neraca massa toluennya? Nah, itu kita tuliskan di sini ya. Berikutnya adalah neraca massa toluen. Neraca massa toluen bagaimana? Berarti tinggal sama ya kayak tadi, M1 kalikan dengan X B, ini kan toluen berarti X T,1 sama dengan berarti tinggal MT, 2 ditambah, jangan lupa ada titiknya, MT, 3. Nah, terus kemudian tinggal dimasukkan 1000 kali 0,5 juga adalah 500. Ini 1000 kali 0,5 sama dengan MT2-nya apa diketahui? Tidak diketahui, kita tulis. Itu yang justru ingin ditanyakan ya, MT, 2 plus MT3-nya berapa? 475. Maka kita bisa dapat MT,2-nya sebesar 25 kilogram toluen per hour atau per jam. Ini jawabannya untuk yang ini, MT2. Nah, ini untuk penyelesaian di sini. Dari penyelesaian soal ini, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Sepertinya nggak ada, Bu. Oh ya, ini ada yang tanya untuk rekamannya apa nanti saya inputkan di ULS, jika memang diperlukan nanti saya input atau masukkan ke ULS gitu ya. Kalau memang
dibutuhkan, mungkin ada yang putus-putus, signalnya kurang stabil, nanti akan saya inputkan ke ULS gitu ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan tentang ini basic ya, ini benar-benar basic sekali, jadi kalian harus paham terlebih dahulu untuk penyelesaian yang ini. Nah, ini agak berbeda dengan penyelesaian yang ada di sini mungkin ya. Sebenarnya sama saja, ini kenapa kok tiba-tiba jadi 500 kg per hour, itu dari 50% dikalikan dengan 1000, itu tinggal 500 kg per hour. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya harap tadi mengerti. Jika memang ada yang tidak mengerti, mungkin ya sekarang ngerti-ngerti saja. Nanti mungkin ada yang tidak mengerti, silakan kalau ingin bertanya ya. Mungkin nanti waktu asisten juga waktu responsi bisa lebih banyak latihan-latihan soalnya. Berikutnya adalah the degree of freedom atau yang sering disebut dengan DOF. Dulu waktu kita SMA atau mungkin dalam mungkin yang masih ingat-ingat, kita sudah pernah belajar yang namanya DOF, degree of freedom. Ini adalah indeks sederhana yang memberikan indikasi yang baik ketika ada masalah neraca massa yang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan solusi. Dari aljabar, persamaan independen N diperlukan untuk menyelesaikan N tidak diketahui. N persamaan independen kurang dari N tidak diketahui itu tidak bisa diselesaikan. Kalau N persamaan independen lebih dari yang tidak diketahui, banyak solusi tergantung pada N yang dipilih. Itu inkonsistensi. Jadi definisi dari DOF sendiri itu adalah proses yang digunakan untuk menentukan apakah masalah kesetimbangan material memiliki spesifikasi yang cukup untuk diselesaikan. Kemudian untuk menyelesaikannya, yang pertama untuk menyelesaikan suatu DOF, kenapa sih sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu mencari yang namanya DOF? Suatu sistem neraca massa tidak selalu sesimpel kolom distilasi yang tadi ada di contoh ya. Kalau misalnya simpel seperti itu, terus kemudian data-datanya sudah diketahui, kita bisa langsung mengerjakan. Tetapi bagaimana kalau misalnya data-datanya banyak, terus kemudian soalnya panjang, unitnya nggak cuma distilasi, kita perlu yang namanya DOF. Untuk mengetahui apakah sistem ini tuh bisa diselesaikan atau tidak gitu ya dari nilai DOF-nya. Kalau misalnya DOF-nya tadi itu bagaimana hasilnya itu menentukan soal ini tuh bisa diselesaikan atau tidak. Misalnya ini ya, yang pertama untuk menyelesaikan suatu DOF itu yang pertama kita perlu gambar beri label lengkap pada diagram alir seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi digambar dulu dari soal kita buat gambar kemudian kita labeli. Terus kemudian hitung variabel yang tidak diketahui. Dari label-label tadi, hitung variabel apa saja yang tidak diketahui. Kemudian persamaan independen yang menghubungkan variabel-variabel ini, kemudian kita bisa menghitung DOF dari DOF itu adalah N yang tidak diketahui dikurangi N independent equation atau NTTSL atau tidak terhubungkan secara linier. Independent equation-nya itu berapa jumlahnya. Dan juga bisa jadi dikurangi lagi dengan relasi lain. Kadang itu kalau misalnya kayak tadi ya, kita menggunakan basis, jadi basisnya itu bisa sebagai relasi lain. Nah, ini ada analisa DOF ya. Kalau misalnya DOF-nya lebih dari 0, ya ketika jumlahnya 0, itu masalah tidak ditentukan dan setidaknya variabel tambahan DOF harus ditentukan sebelum nilai variabel yang tersisa dapat ditentukan. Kalau DF-nya kurang dari 0, masalahnya terlalu spesifik, tidak terhubungkan yang dengan hubungan yang berlebihan dan mungkin tidak konsisten. Kalau misalnya DOF lebih ataupun kurang dari 0, itu tidak bisa diselesaikan masalahnya. DOF itu harus nilainya adalah 0, sehingga masalah bisa diselesaikan. Sumber-sumber dari equation itu ada material balance, energy balance, process specification, physical property,
physical constraint, dan stoichiometric relation. Jadi kesetimbangan massa untuk proses non-reaktif tidak boleh lebih dari neraca massa kesetimbangan material independen yang dapat ditulis, di mana NMS adalah jumlah spesies molekul, misalnya CH4O2 yang terlibat dalam proses tersebut. Sebagai contoh, jika benzen dan toluen adalah spesies dalam aliran yang masuk dan keluar dari kolom distilasi, Anda dapat menulis neraca pada benzen, toluen, massa total, atom karbon, atom hidrogen, dan sebagainya. Ada kesetimbangan energi, ini nanti dijelaskan di bab 7-9. Ada spesifikasi proses, itu misalnya ada laju alir massa, laju alir mol, kayak gitu. Properti fisik dan hukum, ini dua variabel yang tidak diketahui, mungkin massa dan volume aliran material. Bisa jadi diketahui berupa berat jenisnya atau MR-nya gitu. Terus kendala fisik ini bisa berupa XA, XB, XC, yang mana misalnya ada komponen A, ada komponen B, ada komponen C. Nah, itu kalau dijumlahkan fraksinya harus 1. Gitu. Hubungan stoikiometrik. Nah, ini nanti kita langsung ke contoh soal aja. Misalnya soal ini. Jadi kalau tadi itu penjelasan secara rincinya, tapi saya yakin kalau saya jelaskan secara rinci pun nanti mungkin akan kesulitan. Jadi kita langsung ke penerapannya di dalam contoh soal saja ya. Jadi supaya lebih jelas apa yang saya maksud tadi dari keseimbangan massa, energi, properti fisik, dan lain sebagainya. Misalnya ini, soal yang tadi, berapa DOF-nya? Berapa DOF-nya? Kita lihat dari sini, neraca massa yang tidak diketahuinya berapa? Ada M2 dan juga M3. Terus ini gimana? Ini clear. Nah, saya gambarkan lagi di sini ya. Itu tadi neraca massa unknown-nya sebentar. Kita mau cari DOF-nya. DOF sama dengan tadi N unknown atau yang tidak diketahui dikurangi N independent equation. Terus kemudian N unknown-nya sama dengan berapa itu tadi unknown-nya? Kita lihat. Unknown-nya ada, apa yang tidak diketahui di sini? M1 ada, XA, XB1 ada. Yang tidak diketahui adalah M2 dan M3. M2 dan M3. N unknown-nya adalah M2 dan juga M3. Jumlahnya berapa ini? Jumlahnya adalah 2. Terus kemudian N dari independent equation. Berapa N independent equation-nya? N independent equation itu tadi yang kesetimbangan neraca massa tadi yang saya bilang. Itu ada senyawa A dan senyawa B. Berarti N independent equation-nya itu adalah 2. Independent equation itu adalah senyawa A dan senyawa B. Itu tadi
nilai berarti adalah 2. Maka nilai DOF sebesar 2 min 2 sama dengan 0. Karena DOF-nya 0, ini artinya adalah DOF-nya 0, ini artinya adalah bisa diselesaikan. Oke. Gini ya caranya, DOF adalah dari ini. Nah, ini kenapa? Oh ya, ini kok hilang? N independent equation. N independent equation-nya A dan B itu adalah 2. Sehingga DOF-nya adalah 0. Mungkin ada yang ingin kok bisa independent equation-nya 2. Nah, ini tadi terkait dari yang ini, kesetimbangan massa. Itu adalah jumlah spesies molekulnya. Misalnya senyawanya tadi ada benzen, toluen ya. Berarti ada benzen dan juga toluen. Kalau senyawanya ini tadi adalah A dan B, ya udah berarti senyawa A dan juga senyawa B. Kenapa kok bisa ada senyawa A dan juga senyawa B? Karena nanti neraca komponennya adalah neraca komponen A dan juga neraca komponen B. Seperti yang kembali lagi ke yang ini tadi yang saya bilang. Nah ini, dari sini neraca komponen A dan neraca komponen B ini adalah sebagai independent equation. Only two equation are independent, yaitu 2 dan juga 3. Berarti ada di neraca massa. Kenapa saya bilang komponen A dan komponen B? Karena itu adalah di neraca massa komponen A dan neraca massa komponen B. Itu adalah sebagai independent. Ini adalah untuk yang, kalau misalnya ini yang tanpa reaksi kimia ya. Ini kita belajar yang tanpa reaksi kimia dulu. Nah, untuk mencari DOF dari sistem ini, apa ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Atau mungkin dari yang tadi ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Silakan saya berikan waktu mungkin 5 menit sebentar untuk memahami yang saya sudah jelaskan ini. Mungkin ada yang baru selesai nulis-nulis, baru selesai nyatat atau mengerjakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kenapa kok ini tuh adalah basicnya ya, basic dari pendahuluan dari yang namanya neraca massa. Kalau misalnya ini aja nanti tidak paham, nanti ke belakangnya maka akan sulit. Tapi kalau misalnya di sini kita sudah memahami, itu nanti ke belakangnya akan lebih mudah. Jadi ini harus paham terlebih dahulu. Nanti di responsi kita juga akan ada latihan-latihan soal untuk yang DOF ini ya, jadi supaya lebih paham dan bagaimana menyelesaikannya supaya lebih paham juga. Nah ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke example 431. Sebentar. Example 431. Ada suatu eksperimen
pertumbuhan organisme ya di udara yang kaya yang dimana di sini itu adalah ada 3 aliran, terdiri dari 3 aliran input ya, terdiri dari 3 aliran input yang masuk ke evaporation chamber, kemudian ada output yang diharapkan. Nah, yang inputnya di sini terdiri dari ada 3 ya, ada liquid water, ada udara, dan juga pure oksigen. Kalau outputnya terdiri dari 1,5% mol water. Disuruh membuat, dari soal ini disuruh draw and label a flowchart of the process and calculate all unknown stream variable. Jadi yang pertama, yang perlu kita ketahui di sini adalah unitnya apa dulu? Unitnya adalah evaporation chamber. Oke, kita gambar nanti kotak, terus kemudian kita tulisi evaporation chamber. Kemudian aliran input. Aliran inputnya ada berapa? Ada 3. Berarti ingat ya, ada 3 aliran input ya. Pertama kita gambar unit, terus kemudian aliran input yang masuk ke unit itu ada 3. Outputnya itu adalah gas yang dianalisa, kemudian yang mana di sini terdiri dari 1,5% mol water. Oke. Yang kita gambarkan. Di example 431 ini ya. Jadi unitnya tadi apa? Evaporation chamber. Silakan sambil dikerjakan ulang. Saya sarankan ini sambil kita kerjakan ulang tanpa melihat solusi yang ada di folder terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti supaya lebih paham kalau misalnya soalnya dirubah pun kalian akan tetap memahaminya gitu ya. Saya ini ada unit ya, evaporation chamber. Terus kemudian tadi dari soal yang diketahui adalah liquid water yang masuk dengan aliran 20 cm per kubik per menit, ada liquid water ya, ada udara, dan ada pure oksigen. Liquid water, udara, dan pure oksigen. Nah, kita simpulkan di sini ada liquid water sebagai aliran 1 ya, liquid water. Kita simpulkan. Di sini kenapa kok N? Karena di sini kita menggunakan mol ya. Laju mol. Titik aliran 1 yaitu satuannya adalah mol H2O per menit. Ingat satuannya adalah mol per waktu. Terus kemudian di sini aliran 2-nya ya, aliran 2-nya itu adalah N2 mol udara per menit. Nah, terus kemudian di sini mol udara per menit itu adalah 0,21 mol O2 dan 0,79 mol N2. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan soal neraca, ini yang perlu digarisbawahi juga ya. Di semua persoalan neraca massa, kalau misalnya dibilang udara, itu pasti 21%-nya adalah mol oksigen dan 79%-nya adalah mol nitrogen. Yang perlu diingat dulu ya. Kenapa kok mol? Ya, ini memang satuannya adalah mol, jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya ini, misalnya diketahui laju alir massa udara adalah 100 kg 100 kg udara per menit. Nah, 100 kg udara per menit. Sementara udara itu adalah 0,21% mol. Nah, itu kan tadi satuannya adalah massa ya. Massa udara yang sini adalah 21%-nya itu adalah mol. Satuannya adalah mol. Jadi perlu yang namanya dikonversi. Dikonversi terlebih dahulu. Jadi yang tadi adalah misalnya ya, ini misal saja. Misal saja. Misalnya laju alir udaranya adalah 100 kg udara
jam. Sementara kita tahunya itu adalah 0,21 mol O2 per mol, dan satunya adalah 0,79. Jadi ini nggak bisa langsung dikalikan, karena satuannya beda ya. Satuannya beda dan nggak bisa dianggap sama. Nggak bisa dianggap sama. Terus gimana? Caranya adalah jangan lupa ini yang udara ya. Yang udara ini perlu yang namanya dibagi dengan yang namanya, ini perlu yang namanya, sebentar, ini perlu yang namanya yaitu dibagi dengan BM. Berat molekul udara. Jadi supaya ini nanti satuannya menjadi dibagi BM, BM satuannya adalah kilogram per mol atau kilogram per kilomol ya. Kilogram per kilomol. Supaya ini satuannya nanti adalah kilomol. Kalau ini satuannya udah kilomol, baru dirubah ke mol, baru bisa digunakan dikalikan dengan 0,21% ataupun dikalikan dengan 0,79%. Ingat ya, satuan ini sangat penting. Jadi sebelum mengerjakan, ingat satuannya ini sangat penting, jadi sebelum mengerjakan perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kembali lagi ke soal ini. Nah, ini tadi ini adalah N2 satunya mol udara per menit, 0,21 dan 0,79. Terus kemudian pure oksigen, jadi oksigen murni juga ada masuk ke sini, itu adalah 1/5 dari mol udara. Jadi 1/5 dari N2 itu adalah mol oksigen murni per menit. Keluarnya yaitu sebagai N3, satuannya mol per menit, yang mana komposisinya adalah 1,5% mol H2O. Berarti ini adalah sisanya sekian. 0,015 mol H2O per menit. Kemudian kita simbolkan sebagai Y, fraksi oksigen per menit. Kemudian kalau fraksi itu kalau dijumlahkan harus nilainya 1. Ya 1 minus 0,015 minus Y. Itu untuk yang mol N2 per menitnya. Kenapa kok 1 minus gini? Itu karena kalau misalnya fraksi H2O ditambah fraksi O2 ditambah fraksi N2 nilainya itu adalah 1. Jadi harus dikurangi seperti itu. Saya tuliskan lagi. Jadi yang namanya fraksi ya, fraksi itu adalah tadi adalah fraksi X, misalnya ini ya, X H2O plus XO2 plus XN2 itu nilainya harus sama dengan 1. Nilainya harus sama dengan 1. Jadi kan 1 sama dengan X H2O-nya tadi adalah 0,015 plus XO2-nya kita simbolkan dengan Y, terus kemudian plus XN2. Sehingga XN2 atau fraksi N2-nya itu adalah 1 minus 0,015 minus Y. Ini asalnya untuk mendapatkan ini tadi. Nah, setelah itu kita hitung N1 titiknya itu dengan cara seperti ini. N1 titik itu adalah
Satuannya tadi adalah 20, di sini diketahui 20 cm pangkat 3 per menit, sementara harus dalam mol per menit. Ini kan volume per menit. Jadi kita rubah dulu jadi mol per menit. Caranya yaitu dengan dikalikan dengan densitasnya. Densitas air itu adalah 1 gram per cm pangkat 3 dikalikan dibagi dengan BM-nya. Dibagi BM itu adalah 1/18,02. Jadi volume dikali densitas per BM. Sini apa tadi? N dari N1 itu persamaannya adalah volume kali densitas per BM. Nanti satuannya harus mol per hour. Ini ya. Nih, makanya jadi seperti ini. Terus kemudian neraca massa total. Ingat di sini ditulis dulu neraca massa totalnya ada apa saja. Ada N1 ya di sini plus N2 plus 1/5 N2 plus N3. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Ini sebagai persamaan 1. Terus kemudian kita masuk ke neraca massa komponen. Komponen H2O. H2O di sini dilihat, yang input yang ada H2O-nya di mana? Di aliran sini kan nggak ada. Adanya di aliran yang bawah. Berarti kita masukkan saja yang N1. Sama dengan N3 dikalikan dengan fraksinya 0,015. Sehingga N3-nya bisa dapat sebesar 74 mol. Kemudian kita substitusikan N3 ini ke persamaan 1 sehingga kita bisa dapat nilai N2. Setelah N2 dapat, kita bisa mencari neraca mol nitrogen untuk dapat cari tahu nilai fraksinya. Yaitu dengan cara 0,79 ya, ini 0,79 kali N2 yang ada nitrogennya ya. Itu adalah 0,79 kali N2. Yang di sini nggak ada nitrogen karena ini adalah oksigen murni. Yang di bawah juga nggak ada nitrogen karena ini adalah liquid water. Jadi tinggal 0,79 kali N2 sama dengan yang nitrogen adalah 1 minus 0,015 minus Y kalikan N3. Sehingga akan bisa dapat nilai Y-nya. Kenapa nggak neraca mol oksigen? Kalau mau pakai neraca mol oksigen juga boleh. Jadi 0,21 kali N2 ditambah 1/5 N2, kemudian sama dengan Y kali N3. Nanti hasilnya pasti sama. Ya. Silakan saya berikan waktu untuk mengerjakan ulang example berapa ini tadi? 431. Saya berikan waktu 5 menit saja ya untuk mengerjakan ulang example 431. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
Kalau misalnya dari example tadi nih, example 431 ya. Kalau kita ingin mencari DOF-nya, ya. Sebelum mengerjakan tadi kan kita perlu mencari yang namanya DOF ya. Coba kita sambil mencoba dari sini mencari DOF-nya. Di sini kan ada yang namanya unitnya ya. Unitnya, terus kemudian ada inputnya seperti ini. Sebentar ini kita mungkin ada unit, kemudian inputnya. Terus kemudian data-data yang diketahui, di sini ada 1/5 N2. Terus di sini ada N, atau mungkin di sini kita tuliskan gini aja ya. Di sini sebagai N0. N0 itu adalah 1/5 dari N2. Terus di sini ada N2. Terus kemudian ada 0,21. Sini data yang diketahui adalah 0,21 mol O2 per mol dan 0,79 mol N2 per mol. Ini. Terus kemudian di sini ada N3. Oh ya, yang di bawah sini ada N1. Yang mana data yang diketahui adalah 20 cm pangkat 3 per menit. Nah, ini ada N3. Kemudian dari N3 ini ada X untuk H2O. XH2O yang mana nilainya adalah 0,015. Ya, terus kemudian ada XO2 yang tadi saya bilang, yang mana nilainya adalah Y. Kemudian ada X dari N2, berarti nilainya adalah 1 minus 0,015 minus Y. Gini. Nah, kemudian kita mau cari DOF ya, dari sini cari DOF. DOF. N unknown-nya berapa? N unknown. Neraca apa? Jumlah yang tidak diketahui itu ada N2. Ya, N2 kan nggak diketahui nih berapa. N1. N1-nya nggak diketahui. N0. Terus kemudian apa lagi?
ada XO2. Dan juga ada X dari N2. Jadi totalnya ada berapa ini? Ada 5. Terus independent equation. Permisi, Bu. Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. N3-nya enggak masuk, Bu. Oh iya, maaf, N3. Masuk. Berarti sebentar, saya kelupaan. Satu lagi adalah N3. Oke, adalah kalau SO2-nya sudah masuk, apakah SN2-nya juga harus masuk ya, Bu? Nah, ya, itu nanti kita jelaskan dulu ya di sini. Kenapa di sini XN2-nya perlu saya tuliskan. Jadi ini relatif ya. Jadi ini saya jelaskan dulu di sini. Unknown-nya itu ada 6. Terus independent equation itu ada apa saja? Kan neracanya O2 ya. Neracanya N2. Ya kan? Terus kemudian sama yang namanya adalah H2O. Berarti independent equation-nya itu adalah 3. Satu lagi, nah ini yang namanya adalah relasi lain. Relasi lain. Apa saja relasi lainnya? Relasi lainnya terdiri dari, ini saya beri kotak gini, ini, 1, ya. Terus, ini 2. Terus apa lagi? Ini. Kenapa kok bisa ini, Bu? Karena nanti dari sini kita bisa dapat nilai rho air, yaitu tadi 1 gram per cm pangkat 3. Tahu BM-nya adalah, dengan BM-nya adalah, ini kan satu kesatuan ya, satu kesatuan, rho atau BM ini satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Kenapa kok satu kesatuan? Ya karena ini tadi kan jadi satu untuk air gitu ya, data-data properti fisik untuk air. Ini adalah properti untuk yang namanya H2O. Terdiri dari apa saja? Yaitu ada rho dan juga BM, 18 gram per mol. Atau 18,02 ya, bebas kalau mau ditulis 0 belakangnya juga nggak apa-apa. Jadi ada 3 ya. Ada NO ini, X sama dengan N2 ini, dan juga properti dari H2O. Sehingga di sini bisa saya tuliskan bahwa jumlah relasi lainnya adalah 3. Apa saja? Yaitu tadi N0 sama dengan 1/5 N2, properti fisik H2O ya, properti sini properti H2O dan juga hubungan dari X N2 sama dengan 1 min 0,015 min Y. Nah, tadi pertanyaannya, ini nanti kalau di total nilai DOF-nya adalah 0, artinya bisa diselesaikan. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ini perlu, Bu, dituliskan sebagai
variabel unknown itu relatif. Jadi kalau misalnya kalian menuliskan xn2 ini sebagai variabel unknown, berarti kita perlu menuliskan relasi lainnya. Tetapi kalau misalnya xn2 ini tidak perlu dituliskan sebagai variabel unknown, ya tidak perlu dituliskan unknown, karena kalian sudah tahu kalau ini itu adalah suatu udah ada nilainya gitu ya. Kalau sudah seperti ini kan sudah ada nilainya, berarti di relasi lain pun tidak perlu ditulis. Begitu pula untuk yang N0. Misalnya kita tahu kalau N0-nya itu adalah 1/5 N2. Berarti N0-nya ini kalau di sini tidak perlu ditulis, maka di relasi lain pun tidak perlu ditulis. Jadi ini adalah untuk menyelesaikan yang namanya DOF. Nah, tadi yang saya bilang bahwa sumber-sumber dari DOF tadi itu kan tadi ada yang pertama kesetimbangan neraca massa, yang mana itu seperti spesies-spesies yang mana ada independent equation. Jadi kalau misalnya ada neraca massa komponen A, neraca massa komponen B. Ya, ini tadi neraca massa komponen O2, N2, dan H2O. Terus kemudian ada yang sumbernya dari relasi lain, yaitu berupa properti fisiknya, yaitu untuk BM-nya ataupun rho-nya. Itu ya. Bagaimana? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya harap sudah paham. Untuk example 431, saya harap ini juga sudah paham. Untuk example berikutnya adalah example 434. Kita ingin menganalisa untuk degree of freedom-nya. Jadi ada suatu aliran udara yang masuk ke kondenser, yang mana 95% airnya itu menguap sebagai water vapor sebagai udara yang menguap gitu ya. Kemudian the flow rate dari itu liquidnya meninggalkan kondenser yang mana lajunya adalah 225 liter per hour, kemudian udaranya itu mengandung 21% mol oksigen yang mana balance dengan nitrogen yang artinya 79% mol nitrogen. Kemudian kita disuruh menghitung flow rate dari gas stream leaving di kondenser dan juga mole fraction dari oksigen dan nitrogen serta air yang masuk ke laju alir input. Nah, penyelesaiannya adalah di 434. Jadi tadi ada yang masuk ke kondenser. Itu ada udara, ya kalau udara seperti yang saya bilang tadi, dia mengandung 21% oksigen dan 79% nitrogen. Nah, di sini itu adalah ada H2O-nya. Ya, ada H2O-nya. Terus kemudian yang keluar itu di sini laju alir di sini dan juga ada laju alir yang keluar H2O-nya itu keluar di sini. Kondenser itu ada dua aliran. Di sini terdiri dari O2, N2 dan H2O. Terus di sini itu ada H2O-nya, yaitu sebagai N3, kemudian di sini ada mol H2O yang mana 95% water in feed. Dan kita cari dulu dari DOF-nya. DOF-nya kita cari variabel yang tidak diketahui apa saja. Di sini ada N1, ya, N3, N4, N1, N2, N3, N4, N5, N6. Ada 6 variabel yang tidak diketahui. Kemudian equation balance-nya. Ada O2, N2, dan H2O. Maka di sini equation balance-nya 3. Relasi lainnya adalah properti fisik dari H2O dan juga 95% of water in feed. Jadi di sini itu tidak bisa diselesaikan. Nah, ini tadi gunanya mencari DOF adalah untuk mengetahui terlebih dahulu soal ini bisa diselesaikan apa enggak. Ternyata DOF-nya adalah 1.
ini lebih dari 0, bukan sama dengan 0. Itu artinya tidak bisa diselesaikan. Kalau seperti ini artinya apa? Kita perlu tambahan informasi lain. Ya. Perlu tambahan informasi lain. Misalnya di sini, misal ya tadi di textbook folder itu dibilang ada informasi lainnya adalah udara yang masuk mengandung 10% air. Jadi kan udara ya. Bayangkan udara itu terdiri dari oksigen dan juga nitrogen. Tetapi di dalam udara sendiri itu ada yang namanya kandungan uap airnya. Jadi kalau di dalam udara sekitar ini itu kan pasti ada kandungan uap airnya gitu ya. Ada humidity-nya. Itu sebesar misalnya diketahui sebesar 10%. Berarti 10%-nya itu adalah uap air atau air vapor ya, vapor, air yang ada di udara, uap air itu. Terus kemudian 90%-nya adalah udara. Yang mana 90% udaranya ini terdiri dari 21% oksigen dan 79% nitrogen. Paham ya? Jadi kayak misalnya ini saya gambarkan saja. Mungkin agak bingung. Misalnya ini ada suatu sistem udara. Ini ada suatu sistem udara. Yang saya maksud di dalam udara ini ya, di dalam udara ini 10%-nya ini mengandung yang namanya uap air atau uap air atau H2O vapor. Fasenya adalah vapor, uap air 10%. Nah, terus kemudian di sini kita tahu juga di udara kalau 10% uap air berarti ini 90%-nya itu adalah udara. 90% udara ini terdiri dari 21% oksigen dan 79% nitrogen. Gini ya yang saya maksud itu. Jadi ada tambahan informasi lain bahwa H2O-nya itu adalah 10% dan udaranya artinya sisanya 90%, yang mana 90% ini terdiri dari 21% O2 dan juga 90% nitrogen. Kembali lagi. Maaf. Nih. Nah, ketika kita punya relasi lain seperti ini, berarti kan dari sini kita tahu bahwa di sini ada neracanya menjadi N1 di sini, terus 0,1 H2O, terus data-datanya masih sama yang lainnya, sehingga data-data yang diketahui anaonnya adalah 5, equation balance-nya tetap 3, relasi lainnya tetap 2. Seperti yang saya bilang tadi, tergantung. Kalau di sini sudah ditulis 10% mol H2O, berarti ya udah di sini nggak perlu lagi ditulis sebagai variabel unknown. Tetapi kalau di sini mau ditulis lagi N0 sama dengan 0,1%, terus kemudian di suatu dengan relasinya adalah dengan udara, berarti di sini ada relasi lain. Jadi terserah ya mau ditulis atau tidak. Itu ya. Misalnya N0 sama dengan 0,1 mol. Nah, karena N0-nya sudah diketahui 0,1, maka di sini tidak perlu dituliskan lagi. Maka ini baru bisa diselesaikan. Dari sini kita perlu mengkonversi terlebih dahulu yang diketahui laju alir air, yaitu 225 kalikan densitas dibagi rho, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Terus kemudian diketahui bahwa 95% air terkondensasi.
Jadi untuk N2 ini itu adalah 0,1 kali 0,95 ya, 95% dari N1 ya, dari laju alir N1. 95% air di feed itu terkondensasi ya. 95% air atau H2O di feed itu terkondensasi. Air di feednya itu adalah sebesar 0,1 dari N1. Itu ikut keluar di sini, di N2. Berarti N1 kali 0,1 kali 0,95 itu sama dengan N2. Jadi N2 itu adalah 95% air yang terkondensasi dari feed itu. Di persamaannya menjadi sebagai berikut, kita bisa dapat N1. Baru kita cari neraca mol O2 dan N2. Mol O2. O2 itu ada di sini, berarti 0,21 kali 0,9 kali N1 sama dengan N3. Neraca mol N2 0,79 kali 0,9 kali N1 sama dengan N4. Itu ya. Seperti ini. Neraca mol H2O berarti N1 kali 0,1 sama dengan N2 plus N5. Sehingga kita bisa dapat N3, N4, N5. Kemudian sebagai neraca massa total. Untuk cari fraksinya berarti tinggal fraksi O2, berarti N3 dibagi N total. N2, N4 dibagi N total. Dan berikut untuk XLH2O-nya adalah N5 dibagi N total. Dari example 434, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nah, untuk example 434, silakan nanti dikerjakan ulang untuk mengetahui apa sudah pada paham atau belum. Nah, ini tinggal satu yaitu example 435. Karena di sini waktunya tidak cukup, jadi nanti example 435 kita sambung di pertemuan berikutnya. Nah, tetapi ini saya sarankan untuk contoh soal yang ada di slide yang saya berikan hari ini, silakan kalian kerjakan ulang, gitu ya. Meskipun ini kita online, gitu ya. Tapi coba tetap semangat untuk mengerjakan ulang example-example yang ada, gitu ya. Supaya nanti kalau misalnya kuis atau UTS, belajarnya nggak terlalu berat, karena sudah latihan dari awal, gitu ya. Jadi kalau latihan dari awal ngerjain example-example, sudah mulai terlatih, jadi kalau waktu nanti ujian, kita tinggal review ulang aja, nggak belajar lagi dari awal, gitu ya. Jadi saya sarankan silakan example tugasnya ya, tugasnya pribadi untuk dikerjakan sendiri, tidak perlu dikumpulkan ini tugasnya. Hanya untuk pribadi saja, kerjakan ulang example 431, 434, dan 435. Ya, nanti 435 akan kita bahas minggu depan. Jadi ketika saya bahas minggu depan, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan gitu ya. Nah, silakan dikerjakan ulang supaya lebih memahami bagaimana sih cari DOF, apa perbedaannya kalau cari DOF dengan cara yang neraca massa ini. Mungkin dulu waktu SMA caranya berbeda, nah terus nanti dari sini kan kita tahu bedanya kayak gimana. Terus
cara menyelesaikan untuk mencari variabel-variabel yang tidak diketahui itu bagaimana cara menyelesaikannya. Itu di example-example ini udah ada. Usahakan jangan lihat solusinya dulu ya. Coba baca dari soal, terus kemudian digambarkan blok diagram, diberi label, terus kemudian baru cari nilai DOF-nya. Jadi saya harapkan semuanya mengerjakan ulang untuk example 431, 434, dan 435. Ini tidak saya kumpulkan, hanya suruh ngerjakan ulang saja untuk latihan di rumah. Sebelum saya akhiri perkuliahannya, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Nanti silakan kalau misalnya setelah kuliah ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas, silakan bisa ditanyakan langsung ke saya atau mungkin bisa menanyakannya melalui asisten. Untuk perkuliahan hari ini nanti recordnya akan saya coba upload di ULS supaya untuk review ulang mungkin ada yang tadi signalnya putus-putus atau mungkin kalau ingin mendengarkan kembali penjelasannya. Gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk absensi menyalakan videonya terlebih dahulu. Semuanya silakan dinyalakan videonya. Ini masih ada beberapa yang belum menyalakan. Saya screenshot dulu di halaman pertama. Jenis belum nyalakan, Jenis dan Rickson. Jenis, Rickson. Saya udah nyalakan ini, Kak. Bu. Victor, Gabriela. Oh ya, Ini punya saya udah nyala belum, Bu? atas nama siapa yang ini? Rickson. Belum nyala Rickson. Gabriela, Victor, oke. Ya, sudah. Oke, baik. Sudah semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Saya harap materinya bisa diterima dengan baik ya. Selamat pagi. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Permisi, Bu. Tadi saya keluar tadi kayaknya pas lagi foto. Siapa ini? Victor. Kenapa waktu apa? Waktu tadi pas foto kayaknya keluar tadi. Saya kepental sinyalnya. Ini baru masuk lagi. Oh iya, tidak apa-apa. Sudah ke foto kok. Victor Oh, tadi iya. sudah ke foto. Oke, makasih ya, Bu ya. Tadi Ya. aku waktu absensi ke foto enggak, Bu? Ini. Ya, sudah. Oh, sudah, oke. Thank you, Bu. Ya. Terima kasih.